Kami merindukan firman-Mu berbicara tegas, jelas, meneguhkan, menguatkan kami. Firman-Mu menghibur, firman-Mu mengenyangkan roh kami. Di saat-saat kami berada di dalam situasi yang sulit, firman-Mu meneguhkan, firman-Mu menghiburkan, firman-Mu mendorong, dan firman-Mu membangun. Kami percaya setiap orang yang mendengar akan dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi kami dengan otoritas ilahi, sehingga firman yang kami sampaikan bukan datang dari hikmat manusia, bukan datang dari kemampuan kami, melainkan oleh karena Roh Kudus yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa saat ini wabah corona bukan hanya menyerang Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Bukan hanya kepada orang kaya yang terjangkiti, tetapi juga orang yang sederhana. Bukan hanya kepada konglomerat, tetapi juga kepada orang-orang yang melarat. Seluruh dunia merasakan dampak yang hebat dari virus ini. Saudara, dampak corona bukan hanya menyebabkan perekonomian menjadi lemah, tetapi juga pengangguran semakin banyak. Banyak para karyawan dirumahkan, di PHK. Persoalan-persoalan sosial itu akan terjadi, dan bahkan juga kriminal merajalela. Satu pertanyaan yang sederhana di dalam kondisi seperti ini: bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap orang percaya? Saudara, dibutuhkan kerohanian orang percaya yang kuat. Dibutuhkan kerohanian yang teguh. Di tengah situasi yang semakin berat ini, saya dan saudara didorong oleh Tuhan, oleh firman. Bagaimana kita bisa menjadi teguh, bisa menjadi kuat, bisa menjadi kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk melihat sekilas tentang perjalanan iman orang percaya yang pernah mengalami pahit getirnya kesulitan. Mereka adalah jemaat yang berada di satu kota yang bernama Tesalonika. Saudara, di dalam perjalanan misinya yang kedua, setelah Paulus melihat penglihatan di Troas, dan atas petunjuk penglihatan itu, Paulus bersama dengan timnya yang baru terbentuk, yaitu dengan Silas dan juga di dalamnya Lukas sebagai penulis kisah para rasul. Atas petunjuk penglihatan dari Troas itu, Paulus masuk ke satu kota yang bernama Filipi. Singkat cerita, di sana dia menemukan orang yang bernama Lydia. Dan juga seorang
hamba petenung. Sebuah pertobatan yang luar biasa, pertumbuhan yang manis. Namun pada akhirnya Paulus harus masuk dan dijebloskan di dalam penjara bersama-sama dengan Silas. Setelah Paulus masuk di dalam penjara dan berdoa, dan terjadi gempa yang luar biasa, Paulus melanjutkan perjalanannya ke satu kota yang bernama Tesalonika. Saudara, jemaat itu menyambutnya dengan senang hati. Paulus mengajar mereka di rumah ibadah atau di sinagog itu. Dan setelah kurang lebih 3 pekan atau 3 sabat lamanya, muncullah huru hara. Ada orang-orang Yahudi yang tidak suka padanya. Dan dengan terpaksa Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika yang masih relatif muda usia rohaninya. Saudara, hubungan yang baru terbentuk baru 3 pekan itu harus terpisah oleh karena penderitaan, oleh karena kesulitan, oleh karena penganiayaan. Dan di dalam suratnya ini, betapa kasih mesra Paulus yang ungkapkan di dalam tulisannya. Saya menemukan kurang lebih ada sekitar 19 kali kata saudara-saudara itu diulang-ulang. Saudara, hubungan yang harmonis, hubungan yang manis antara Paulus dengan jemaat, hubungan yang manis antara gembala dan jemaat. Paulus gambarkan di dalam gambaran seperti seorang ibu yang merawat dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan perhatian. Dan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca, untuk memastikan keadaan mereka, untuk menguatkan kehidupan jemaat yang sedang mengalami kesulitan, Paulus mengutus Timotius. Dan atas berita yang diterima atau yang didapatkan oleh Timotius, dia membawa kabar baik tentang pertumbuhan rohani jemaat. Nah, saudara-saudara sekalian, kesulitan seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan. Di sepanjang sejarah gereja, kesulitan itu selalu terjadi. Saya mengutip dari seorang yang bernama Josh Muller. Dia dengan bijak mengatakan demikian: satu-satunya cara untuk mempelajari kekuatan iman adalah bertahan dalam cobaan-cobaan yang berat. Aku sudah mempelajari imanku dengan tetap berdiri dengan berbagai ujian. Saudara, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dengan kesulitan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan dan meneguhkan kepada kita bahwa orang percaya yang tetap kuat di dalam menghadapi cobaan atau ujian yang berat merupakan tanda utama dari kerohaniannya. Tetap kuat di dalam menghadapi ujian yang berat. Tetap kuat, saudara, amin. Tetaplah kuat di dalam menghadapi ujian yang berat. Itu merupakan tanda utama dari kerohanian kita. Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi kuat dan tetap kuat di dalam keadaan apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, yang Bapak Ibu alami saat ini. Sekali lagi, tetap kuat dalam menghadapi ujian yang berat. Itu merupakan tanda utama dari saudara-saudara sekalian. Amin. Satu perenungan yang pada hari ini saya akan bawakan. Ciri apakah yang menandai kehidupan jemaat yang kuat di dalam menghadapi tantangan yang berat, ujian yang berat? Saya membagi ada 3 hal yang Tuhan pesankan melalui firman. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita tetap kuat? Yang pertama adalah kita tetap teguh di dalam iman. Amin. Tetap teguh di dalam iman. Mari kita membuka kembali di dalam 1 Tesalonika pasal 3. Ayat yang kedua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Saudara, bagaimana kita bisa teguh? Bagaimana kita bisa kuat? Tidak ada cara lain adalah kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat tidak sedang berbicara tentang iman yang kognitif, iman yang hanya tumbuh di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam intelektual kita. Iman yang hanya bertumbuh di dalam pikiran kita, hanya menghasilkan teoritis. Mungkin ada banyak orang yang tahu tentang iman, paham tentang iman, mengerti teori tentang iman. Dia bisa belajar dari banyak buku, dia tahu dari banyak literatur, dia mengerti dari khotbah orang lain. Tetapi iman di sini, iman yang berdasarkan pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, iman yang tumbuh di dalam hati, iman yang dikerjakan oleh firman di dalam hati, iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati. Iman itu yang dimaksudkan oleh firman ini. Di dalam kesulitan demi kesulitan kita tetap teguh di dalam iman. Dan iman yang teguh adalah iman pengenalan kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah saudara, iman yang teguh secara pribadi, biasanya iman itu lahir dari kesulitan dan penderitaan. Sama seperti sebuah layang-layang yang terbang harus berlawanan dengan angin. Kapal yang berlawanan dengan arus. Iman itu biasanya lahir dari kesulitan dan penderitaan. Mudah sekali kita bisa mengutip kata-kata dari para pakar. Mudah sekali kita mengutip dari para pengkhotbah tentang iman. Tetapi saudara sekalian, iman itu bertumbuh secara pribadi di dalam diri kita.
Dan iman yang tumbuh di dalam diri kita biasanya itu lahir dari kesulitan demi kesulitan, kesesakan demi kesesakan, penderitaan demi penderitaan. Baru saja saudara sekalian 3 pekan mereka bersama Paulus menikmati bulan madunya bagaimana bertumbuh, tetapi kesulitan itu segera datang. Dan di tengah-tengah kesulitan itu mereka terpaksa harus berpisah. Dan Paulus saudara sekalian mengingatkan dan meneguhkan mereka bagaimana mereka berteguh, kuat, iman yang teguh, iman yang lahir dari kesulitan, dan iman yang teguh itu tumbuh dari berbagai cobaan demi cobaan. Saudara sekalian, pada waktu kita menghadapi kesulitan, iblis berdiri di sana untuk menggodai ketika iman orang percaya itu lemah. Dia menggoda pikiran. Dia menggoncangkan pikiran kita untuk meragukan kebenaran firman itu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, iblis mencobai mereka melalui mereka meragukan kebenaran itu. Ketika iman kita menjadi lemah, mudah sekali orang percaya dilumpuhkan, dijatuhkan oleh godaan itu. Tapi saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap teguh di dalam iman. Orang yang teguh di dalam iman adalah orang yang menang terhadap godaan-godaan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di seluruh dunia hampir mengalami kesulitan ini. Rasanya kita ingin menyerah. Semua orang percaya menghadapinya, tapi tetaplah teguh menghadapi cobaan ini. Iblis bisa meruntuhkan iman kita melalui godaan untuk menyerah. Saya mengerti saudara sekalian, mungkin keuangan kita dalam kondisi jungkir balik. Perekonomian saudara sedang babak belur. Saudara menata masa depan. Saudara menghadapi kondisi seperti ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang memiliki iman yang teguh, dia akan kuat di dalam keadaan apa? Amin. Yang pertama, mari kita tetap punya iman. Yang kedua, kasih Tuhan, tetap teguh di dalam mengasihi. Saudara, di dalam cerita Yunani kuno, ini merupakan mitologi Yunani tentang seorang anak dewa Zeus yang bernama Narsisus. Nah, Narsisus saudara sekalian adalah seorang dewa yang sangat tampan sekali. Pemuda ini begitu tampan sehingga ketampanannya menarik semua para bidadari di negeri kayangan para dewa. Ada seorang wanita cantik yang bernama Periego. Dia tertarik terhadap Narsisus ini. Tetapi Narsisus ini mengabaikan dan tidak peduli terhadap wanita ini. Narsisus begitu tertarik terhadap ketampanannya. Dia tertarik terhadap ketampanannya setiap hari. Dan setiap hari Narsisus selalu pergi ke telaga untuk mengaca di pinggir telaga itu, melihat ketampanannya. Hingga
hingga Narsisus dihukum. Ia jatuh cinta dengan wajahnya yang tampan. Dan pada waktu dia meninggal, maka tumbuhlah sebuah bunga di pinggir telaga. Lalu bunga itu diberi nama bunga Narsisus. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam istilah kejiwaan ada sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit narsisme. Narsisme adalah gangguan di dalam jiwa, di mana seseorang jatuh cinta terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau saudara suka foto-foto sendiri dan senyum-senyum sendiri, saudara sedang mengalami gangguan kejiwaan yang seringkali disebut narsis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita tidak menderita narsisme, sebuah penyakit di dalam jiwa kita yang kita jatuh cinta, tertarik terhadap diri, mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, kita bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi firman Tuhan bagaimana kita juga harus memikirkan orang lain. Amin. Yang kedua, jelas sekali, tetaplah teguh di dalam mengasihi. Di dalam ayat yang ke-12, coba perhatikan bagaimana Paulus berdoa kepada jemaat Tesalonika. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang kepada yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudara, kasih persaudaraan, kasih yang mesra satu sama lain, kasih yang mempedulikan, kasih yang melimpah-limpah itu ditunjukkan melalui kepedulian kepada saudara-saudara seiman lain. Sekali lagi, jemaat ini baru 3 minggu. Lalu mereka menghadapi kesulitan yang berat, seperti seorang anak kecil yang baru lahir dan ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu bagaimana iman mereka bisa bertumbuh di tengah-tengah kesulitan ini? Mereka bukan hanya didorong untuk bertumbuh di dalam iman, tapi mereka juga didorong untuk mengasihi satu sama lain. Kasih persaudaraan yang hangat, kasih persaudaraan yang peduli, kasih persaudaraan antar tubuh Kristus itu membangun kekuatan. Dan kasih persaudaraan itu kasih yang melimpah-limpah di dalam kita. Dan kita coba praktekkan kepada orang-orang percaya lainnya. Saya sangat diberkati saudara sekalian di dalam kesulitan yang sedang kita alami di dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita satu sama lain. Kesulitan ini bukan merenggangkan hubungan, melainkan seharusnya merapatkan tali persaudaraan. Ada yang mengirim beras lengkap dengan minyak goreng, gula. Ada yang membuat masker. Ada yang mengirim uang. Dan kalau ini kita praktekkan di dalam antar anggota tubuh Kristus, kita saling mengerti keberadaan satu sama lain, menguatkan, meneguhkan, bahkan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukankah itu bisa mempererat
hubungan tali persaudaraan kita di dalam Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Kita bukan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita bukan menjadi orang yang egois, membangun tembok dan bukannya membangun jembatan. Tuhan hadir memberkati gerejanya. Dan di saat-saat yang sulit ini, Tuhan ingin kita semakin mengasihi dengan kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itulah kasih yang membangun tubuh Kristus untuk semakin hari semakin kuat. Pada keluarga Allah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa, dukungan dana. Kita saling memberi, kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan, kita saling memberkati. Saya berdoa, kiranya Tuhan bisa membuka jalan untuk gereja ini bertumbuh kasih persaudaraannya satu sama lain. Kalau kita mengikrarkan diri kita sebagai keluarga Allah yang bertumbuh dari berbagai suku bangsa, yang bertumbuh dari berbagai bahasa dan etnik, mari kita coba praktekkan di dalam situasi ini. Mari kita mulai memikirkan dan mulai peduli apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita perbuat. Ibu Gembala mengatakan, saya mau membuat masker. Dan masker-masker ini barangkali bisa dibagikan kepada semua. Saya menggugah hati dan minat perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengasihi saudara satu sama lain. Kalau kita ingin kuat di tengah ujian-ujian yang berat, mari kita tetap teguh di dalam mengasihi satu sama lain sebagai keluarga. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan melimpah-limpah dengan kasih persaudaraan. Dan ketika kita mempraktekkan kasih persaudaraan, kita sedang mempraktekkan firman Allah yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Orang percaya yang tetap kuat di tengah-tengah ujian yang berat, orang itu tetap teguh di dalam hal mengasihi. Yang terakhir, tetaplah teguh di dalam menjaga kekudusan. Sebagai puncaknya saya menekankan ini. Kita bukan hanya teguh di dalam iman, kita bukan hanya teguh di dalam membangun tali persaudaraan, tetapi kita juga teguh di dalam membangun kekudusan. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang mendera jemaat Tesalonika, Paulus bukan hanya meminta dan mendoakan mereka untuk tetap mereka kuat di dalam iman. Bukan hanya mereka tetap mempraktekkan kasih satu sama lain, tetapi bagaimana mereka menjaga kekudusan di hadapan Allah. Pada waktu kita tetap menjaga kekudusan Allah, motivasi kita tidak lain adalah supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya. Amin. Kalau kita tidak cacat celah di hadapannya, kita layak di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu berpikir secara eskatologis. Artinya apa? Pandangan-pandangan kita bukan hanya kita tujukan kepada kesulitan-kesulitan yang mendera, tetapi fokus perhatian kita juga kepada hal-hal yang akan datang. Secara pribadi umur saya sudah hampir 51 tahun.
Dan di dalam perjalanan umur saya yang ke-51 tahun ini, mungkin di dalam perjalanan hidup saya, beberapa kali bangsa ini pernah mengalami atau didera wabah. Ada virus MERS, ada virus antrak, ada virus SARS, dan yang lebih menggila saat ini adalah virus corona. Bencana ini bukan hanya melanda Indonesia dan 1-2 negara, tapi hampir seluruh negara di dunia ini mengalami bencana yang hebat. Saudara, pertanyaannya, kalau bencana begitu hebat melanda dunia, kita bukan hanya terfokus kepada kesulitan demi kesulitan, tetapi kita juga berpikir, apakah ini merupakan tanda kalau Tuhan segera datang? Kalau ini merupakan sebuah tanda kalau Tuhan datang, bagaimana kita berdiri? Bagaimana sikap kita? Kita perlu membangun iman, kita perlu membangun tali persaudaraan, tetapi kita juga perlu menjaga kekudusan. Mari kita baca di dalam ayat 13, jelas sekali gamblang pesan itu. Bagaimana Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika untuk tetap hidup kudus. Saudara, perhatikanlah ayat ini. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita harus berpikir tentang eskatologis, hal-hal yang akan datang. Mari kita bukan hanya fokus terhadap kesulitan, tapi juga fokus tentang kedatangan Tuhan yang segera datang. Kalau kita berpikir tentang kedatangan Tuhan, maka mau tidak mau, sadarlah bahwa kita harus berdiri dengan keadaan tidak bercacat celah di hadapannya. Kalau corona itu merupakan pintu gerbang di mana Tuhan akan datang segera, saya mendorong kepada keluarga Allah, mari kita hidup kudus di hadapannya. Dengan kita tetap hidup kudus, kita tetap berjaga-jaga dan menanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara, perlu sekali bagaimana setiap hari kita berpikir seperti itu di dalam doa-doa kita, di dalam perenungan-perenungan kita. Pada pagi hari ini, bahkan di malam hari ketika kami berdoa di dalam keluarga kami selalu mengatakan, Tuhan, kuduskanlah hati kami, layakkanlah hati kami, agar kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Manakala Tuhan datang malam hari ini, kami didapati kudus dan tidak bercacat celah. Kalau kita kudus tidak bercacat celah, dan di dalam penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali, kita terus berjaga-jaga untuk hidup berkenan di hadapan-Nya. Saudara, ada satu cerita. Ini kisah di negara India.
Sepasang kekasih, sebut saja namanya Rajif dan Nadia. Dua sejoli ini berjatuh cinta begitu lama. Namun sayang sekali keadaan tidak memungkinkan untuk mereka melangsungkan pernikahan di tahun ini, oleh karena mereka sedang mengalami kesulitan. Ngomong-ngomong, India juga kena corona, bukan ya? Nah, di tengah kesulitan itu, kekasihnya mengatakan demikian, Nadia, nampaknya kita tidak mungkin melangsungkan pernikahan kita tahun ini. Kalau boleh kau mengizinkan aku pergi ke kota untuk mengadu nasib. Aku ingin pergi ke kota. Dan kalau nasibku mujur, aku akan kembali untuk meminangmu kekasih. Saudara, perkataan kekasihnya itu seperti petir yang menyambar di siang hari dulu. Nadia begitu kaget akan keputusan kekasihnya. Tetapi kekasih Tuhan, dia harus melepaskan dari masa depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan cucuran air mata gadis itu mengantar kekasihnya naik kereta tua. Lalu singkat cerita, kereta itu membawa Rajif itu ke kota. Perpisahan terjadi. Satu hari, 1 minggu berlalu, 1 bulan berjalan, 1 tahun. Waktu itu saudara sekalian belum ada HP, belum ada Android. Jadi mereka tidak bisa kirim foto. Setiap harinya Nadia berdiri di pinggir kereta api dengan memakai baju sari, baju kebesaran wanita ini. Dan setiap kali melihat kereta lewat, dia berharap kekasihnya itu datang dari kota. 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan akhirnya 10 tahun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seandainya engkau memiliki anak gadis dan di PHP 10 tahun tidak jelas, saya percaya kita berpikir akan kemana-mana. Daripada anak kita menjadi perawan tua, lebih baik kita carikan tetangga sebelah atau bagaimana cara. Tapi perhatikanlah Nadia, 10 tahun, 15 tahun berjalan. Setiap pagi dia berada di pinggir kereta api dengan pakaian sari. Dia ada di situ dan berharap kekasihnya datang dari kota. 15 tahun. 20 tahun berlalu, dia harus menunggu. Dia berharap kekasihnya datang. Saudara, 25 tahun telah berlalu. Dan sekarang berada di tahun yang ke-30. Ada sebuah pengumuman dari kota. Ada seorang pembesar yang akan datang. Dan saudara sekalian, pada waktu kereta eksekutif itu lewat dan berhenti, pintu itu dibuka, karpet merah itu digelar. Seorang pembesar itu keluar dari pintu gerbang kereta. Lalu dia berteriak, "Nadia, inilah aku, kekasihmu datang." Saudara bisa bayangkan akhir dari cerita itu.
Betapa senangnya hati Nadia yang sudah 30 tahun tidak pernah ketemu. Lalu saudara sekalian, Rasul mengatakan, aku datang ini untuk meminangmu menjadi istri. Dan kita akan duduk di pelaminan sebagai pasangan suami istri. Nah, baik-baik saudara sekalian, Tuhan akan datang segera. Dia akan menjumpai mempelai gerejanya yang kudus, tidak bercacat celah. Seorang mempelai yang setia menunggu kekasihnya datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan itu bisa saja terjadi. Keadaan bisa menghempaskan kita. Tekanan-tekanan bisa meluluh lantahkan harapan-harapan kita. Pesan kebenaran firman Tuhan sebagai penutupnya adalah tetap jaga kekudusan. Jagalah kekudusan, oleh karena Tuhan akan datang segera. Saya tidak memperdebatkan secara teologis. Saya hanya memegang kebenaran firman ini. Kepada jemaat Tesalonika yang sedang mengalami pergumulan berat, Paulus mengatakan, aku berdoa agar kamu tetap kudus, tidak bercacat celah, sambil menanti kedatangan. Oh, lala kata saya. Seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustinus dari Hippo, satu kali dia mengatakan demikian, orang yang menyukai kedatangan Tuhan bukanlah orang yang menegaskan bahwa hal itu masih jauh, bukan juga orang yang mengatakan bahwa hal itu sudah dekat. Dia adalah orang yang apakah orang itu jauh atau dekat, menantikannya dengan iman yang tulus, dengan harapan yang tetap, dan dengan kasih yang murni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaat yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya rindukan dan saya doakan, sama seperti emas murni itu diuji melalui proses di dalam dapur api. Ujian-ujian terberat akan menghasilkan kualitas hidup dan kerohanian orang percaya yang semakin kuat. Dan khususnya adalah keluarga Allah yang saya kasih. Tuhan memberkati saudara. Mari buka hati dan izinkanlah suara Tuhan berbicara teguh, tegas, lembut, menjamah saudara. Haleluya. Amin. Tuhan, aku berdoa memberkati saudara-saudara. Tuhan, aku berdoa memberkati mereka di dalam keadaan mereka di rumah masing-masing. Sementara mereka berada di dalam suasana physical distancing, menjaga jarak, Tuhan berkat-Mu atas rumah tangga. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Aku berdoa tangan Tuhan kiranya memelihara dengan sempurna. Kasih kemuliaan Tuhan akan menuntun hidup mereka. Aku memperkatakan dengan iman, tangan Tuhan memberkati. Tuhan, kuatkanlah iman. Bangunlah Tuhan, tumbuhkanlah kasih persaudaraan di antara jemaat, dan tetap kudus di hadapan. Hanya kasih dan kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sepanjang minggu mereka beraktivitas, bekerja, Tuhan memberikan kemurahan, kesanggupan, pertolongan, dan pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Kami memberkatinya malam hari. Kami memberkatinya pagi hari ini. Kami memberkatinya siang ini.
Kami memberkatinya di dalam doa kami, dan kami memberkatinya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin.